Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Harahap, NIM 0503231014, jurusan Perbankan Syariah 3D. Apa sih itu indikator ekonomi makro? Indikator ekonomi makro adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang kinerja dan tren ekonomi pada tingkat nasional sehingga penting bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan pelaku ekonomi dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan ekonomi. Selanjutnya, beberapa contoh dari indikator ekonomi makro yaitu produk domestik bruto atau PDB, inflasi, suku bunga acuan, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indeks pembangunan manusia atau IPM, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, nilai tukar, dan harga komoditas. Selanjutnya, fungsi dari indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk yang pertama, mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun suatu wilayah atau negara. Yang kedua, membantu dalam menyusun rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Dan yang terakhir, membantu dalam membuat keputusan investasi. Selanjutnya, jenis-jenis indikator ekonomi makro. Yang pertama, inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan ekonomi yang menandakan adanya kenaikan harga barang-barang secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Tidak dapat dikatakan inflasi jika kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua barang saja, kecuali jika kenaikan itu mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya secara meluas. Yang kedua, tingkat suku bunga. Suku bunga merupakan persentase biaya atau nilai tertentu yang diperhitungkan berdasarkan pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam dana atau debitur dalam periode tertentu. Yang ketiga, nilai tukar. Nilai tukar atau exchange rate adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lain. Nilai tukar menjadi indikator penting dalam perekonomian karena mempengaruhi berbagai aspek makroekonomi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Bagi para ekonom, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Yang kelima, harga komoditas. Harga komoditas mengacu pada harga barang-barang dasar atau mentah yang diperdagangkan di pasar global. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komoditas adalah barang dagangan utama, benda niaga, hasil bumi, bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional atau gandum, jagung, karet, kopi, dan lain-lain. Yang keenam, kondisi pasar modal. Dikutip dari Bursa Efek Indonesia atau IDX, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Yang ketujuh, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Yang terakhir, kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Suratno, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan di pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian menjadi semakin membaik, khususnya keadaan di pasar barang dan jasa. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab indikator ekonomi makro. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk investasi, konsumsi, ekspor-impor, produktivitas tenaga kerja, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Dampak sosial pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menghasilkan peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rata-rata, dan peningkatan taraf hidup. Namun, dampak sosialnya bisa bervariasi tergantung pada sejauh mana manfaatnya didistribusikan secara merata di masyarakat.
Tren jangka panjang pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang peningkatan singkat dalam PDB. Tren pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil lebih penting karena itu mencerminkan kemampuan suatu negara untuk menciptakan kekayaan dan kesejahteraan secara berkelanjutan.